Oke, Hai ladies, selamat datang di Ladini Book Club bersama dengan saya Vina Oy. Buku yang menjadi buku bahasan adalah Emotionally Healthy Woman, Wanita yang Sehat Secara Emosi, karya Jerry Scazzero. Hari ini, bab yang akan dibahas adalah bab 4, berhenti menyangkali kemarahan, kesedihan, dan ketakutan. Good stuff. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Oke, Tuhan terima kasih untuk waktu yang Engkau sudah berikan, sediakan untuk kami bersama-sama belajar uh, about ourselves, belajar mengenali hati kami, emosi kami, and just how you've made us. Kemanusiaan kami, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, supaya setiap diskusi, setiap pembahasan, memberikan kemuliaan hanya kepada Engkau, dan ini bisa menjadi berkat, ini bisa melayani setiap orang, melayani setiap hati yang mendengar. And I pray, Lord, kami berdoa juga Tuhan untuk supaya ada kesembuhan, kesembuhan di dalam hati kami, in our hearts, in our spirit. May us glorify your name, biar kami bisa memuliakan Engkau lebih lagi Tuhan, ketika kami mengenali diri kami, ketika kami mengenali desain yang Engkau sudah sediakan, yang Engkau ciptakan untuk para ladies, for all of us, Lord. Terima kasih Tuhan. Berkati sesi ini. We love you. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amen. Amen, ladies. So, I was very blessed dengan bab yang ini, bab 4. By the way, ladies, if you just joined, welcome. Selamat datang. We are so happy that you are here. Jadi biasanya yang akan dilakukan di setiap book club adalah kita akan saling membagikan apa yang menonjol, apa yang kena banget ketika Anda membaca bab yang sudah ditetapkan. Jadi untuk hari ini kita akan bahas bab 4. Jadi ketika when you were reading the chapter, apa hal-hal yang menonjol yang kira-kira Anda ingin membagikan, sharing bersama dengan ladies di sini, dan mengapa, why did it stand out for you? Dan ketika kita saling membagikan, biasanya you give us a new perspective. Oh, ini perspektif yang baru. Saya nggak pernah mikirnya seperti itu. So that's always very helpful untuk saling mendengarkan pengalaman ladies yang berbeda. Dan also kalau Anda ingin bertanya, kalau ada pertanyaan, this is also the time untuk saling mendiskusikan dan saling bertanya, especially dengan konteks gereja atau keluarga atau wherever you are yang relevan dengan bab ini ya. Oke. Sebelum saya membagikan kesempatan untuk para ladies sharing, saya akan memulai pertama. Saya akan membagikan hal-hal yang menurut saya penting untuk dibagikan dan ini menonjol untuk saya. So, the first one is di halaman 86. So, if we go there, halaman 86 ini dibahas sedikit tentang kemanusiaan. 86 di bagian tengah, ya. Di sini dikatakan bahwa alih-alih mengundang orang untuk menjadi semakin hidup sepenuhnya, kita secara tak sadar menciptakan sub-budaya religius yang menarik dan mencabut manusia dari mengalami rentang kemanusiaan sepenuhnya yang dianugerahkan Tuhan kepadanya. Jadi perasaan kesedihan, kemarahan, ketakutan ini sebenarnya bagian dari experience kita, pengalaman kita sebagai manusia. Dan Tuhan menciptakan kita untuk mengalami, merasakan berbagai macam emosi, berbagai ragam perasaan. Dan this is part of our humanity. Ini bagian dari kemanusiaan kita. Bahkan kita melihat bahwa Yesus pun memimpin dengan kemanusiaannya. Dia tidak mendismiss atau suppress, menekan rasa-rasa emosi yang muncul. Dia benar-benar embrace kesedihan ketika Lazarus meninggal. Dia embrace kemarahan,
tanpa dosa ya. Dia bisa melakukan ini tanpa dosa ketika di bait suci. Jadi kita melihat Yesus sebenarnya memimpin dengan kemanusiaannya. Dia tidak mendismiss, dia 100% Tuhan, 100% manusia, dan dia merangkul, he embrace his full humanity. Dan itu sangat-sangat indah kalau kita lihat di Alkitab. Jadi, kalau itu adalah sangat manusiawi untuk kita uh, menerima setiap perasaan, kita memproses setiap perasaan, kita tidak dismiss, kita tidak meninggalkan, tidak menyangkal bahwa kita memiliki perasaan-perasaan tersebut atau emosi-emosi tersebut. Jadi sangat tidak manusiawi ketika kita menyangkal rasa sakit atau kita menyangkal kesedihan. Um, Ketika kita pretend, berpura-pura, oh iya saya nggak sedih kok, atau saya menahan kemarahan, saya tahan aja, saya nggak mau merasakan emosi tersebut. Kalau kita menyangkali, kita menekan terus, itu sebenarnya tidak manusiawi ya. Karena kita uh, diciptakan oleh Tuhan, we are wired to experience so many emotions. Dan ketika kita menghentikan itu, kita menyangkal, oh ya saya nggak sedih kok, atau ketika ada seseorang yang ingin sharing, ingin heart to heart conversation, ingin curhat dan dia ingin memproses kesedihannya, dan kita nggak tahu cara mengengage orang tersebut dengan emosi-emosi itu, kita takut untuk engage mereka dalam emosi mereka. That is not human, it's inhumane, itu tidak manusiawi ketika kita uh, pretend atau berpura-pura, oh ya semuanya oke kok. Kamu nggak boleh gitu, kamu nggak boleh rasa marah, kamu nggak boleh sedih. That is very dangerous ketika kita berkata seperti demikian, karena kita tidak mengakui kemanusiaan mereka. Ya, itu we are handling the situation tidak manusiawi. Jadi sangat sangat penting kenapa kita tidak menyangkal, kenapa kita harus menerima, kenapa kita harus memproses setiap emosi yang dirasakan ya. Dan ada caranya untuk memproses emosi seperti kemarahan, kesedihan, ketakutan dengan benar. Seperti Yesus tanpa dosa. There is a way to do it. Dan buku ini menjadi resource bagaimana kita bisa melakukannya dengan benar. Karena kalau nggak diproses, what are we gonna do? Kan nggak, we're not supposed to suppress. Kita tidak boleh menyangkal, kita tidak boleh menekan atau menelan. Nggak bisa melakukan semua itu. So we need to process it. So I'm glad buku ini bisa mengajarkan kita bagaimana caranya. Dan yang kedua saya ingin bagikan adalah sangat penting, ladies, untuk kita bisa mengakui cara kita dibesarkan dengan mengekspresikan atau menangani emosi. Ya, how did your family handle this? Apakah Anda dibesarkan di keluarga di mana emosi itu dibahas, boleh dibahas, atau boleh diekspresikan? Atau Anda berasal dari keluarga yang nggak mau bahas emosi, nggak mau bahas kalau ada kesedihan, kalau sedang marah, sedang sedih, itu nggak mau dibahas. Biasanya yang saya belajar di keluarga-keluarga di Belanda, di generasi yang lebih tua deh ya. Untuk generasi yang lebih tua, boomer, I would say boomer and above, itu mereka susah sekali untuk membahas emosi. Ya, lebih baik nggak usah diomongin deh. Kalau lagi sedih, ya udah nggak usah diomongin ya. Kalau lagi marah, ya nggak ada, nobody talks about it. It's so interesting. So it's good to pay attention. Kita perhatikan keluarga Anda, keluarga yang di mana Anda dibesarkan, itu gimana caranya mereka ekspresikan emosi. Kalau my family secara spesifik, saya melihat bahwa emosi itu selalu diekspresikan dengan meledak. Selalu meledak. Jadi saya belajar bahwa kemarahan itu selalu datang dalam skala yang besar dan menghancurkan.
Dan akhirnya saya takut untuk memproses kemarahan. Saya selalu melihat kemarahan itu sebagai sesuatu yang berbahaya karena saya sudah melihat begitu banyak kehancuran karena tidak tahu cara mengekspresikan kemarahan akhirnya meledak. Dan itu latar belakang yang dari keluarga saya. Atau memproses kesedihan seperti ini. Saya ini kalau masih kecil, kalau saya mengingat masa kecil saya, setiap kali saya nangis, eh, ibu saya selalu mengatakan, kamu jangan jangan nangis. Karena kalau kamu nangis itu kamu cuman mengasihani diri sendiri. Jangan nangis. Kenapa kamu nangis? Itu kamu namanya cuman self pity. Itu kamu cuman mengasihani diri sendiri. Jadi saya harus bisa mengakui bahwa oke, saya dibesarkan dengan pengertian yang salah tentang kesedihan. Kesedihan disamakan dengan uh, mengasihani diri sendiri, tetapi yang sebenarnya adalah saya merasakan kesedihan, and that's a valid feeling. Apa yang saya rasakan itu real, itu beneran sedih, ya. Dan pertanyaan yang harus ditanyakan adalah kenapa saya merasa sedih, kenapa saya nangis pada saat itu, ya. Dan the next step is bagaimana Injil dapat melayani saya di dalam kesedihan itu. That would be the right step to the right question to ask. Jadi coba perhatikan latar belakang saudara atau mungkin guru juga berperan besar ya dalam the formation of emotions. Guru di dalam kelas, dalam sekolah. Apakah keluarga Anda atau latar belakang Anda memiliki sifat yang mau menjauhkan diri dari weakness. Saya nggak mau kelihatan lemah, jadi saya nggak mau nangis. Saya nggak mau kelihatan rentan, jadi saya nggak mau nangis. Saya tidak ingin mengekspresikan emosi itu di depan orang, karena saya tidak mau terlihat seperti saya nggak mampu atau saya lemah. So that's very good to examine. Coba lihat lagi, what was the message that was communicated to me tentang emosi. So I think that's very important untuk kita semua memeriksa, karena setiap dari kita semuanya beda, semuanya ceritanya berbeda ya, latar belakangnya berbeda. My story is not your story. Obviously we have different family backgrounds, so it's very important untuk coba perhatikan lagi apakah yang diajarkan kepada saya itu is that right, ya, is that biblical. So that was itu poin kedua yang saya ingin bagikan. Dan yang terakhir sebelum saya bagikan untuk kesempatan untuk ladies sharing, yang terakhir adalah I love that in this book di halaman 89 bagian bawah, I love it here that it says saya menyadari bahwa saya punya tanggung jawab di hadapan Tuhan untuk memproses kemarahan saya, untuk memikirkannya dan menanggapinya secara layak. Jadi kita punya tanggung jawab. We are responsible to God. Kita memiliki tanggung jawab di hadapan Tuhan untuk oke, apa yang harus kita lakukan nih? Gimana nih caranya memproses emosi ini? Jadi sebenarnya ini tanggung jawab. Kita tidak bisa menekan, tidak bisa menyangkali, karena kita harus bisa memberikan pertanggungjawaban kepada Tuhan. What did I do with these emotions? Dan tanggung jawab kita adalah we need to process. Kita perlu memproses uh, emosi ini. Kenapa, ladies? Jawabannya ada di halaman 93. And I'm sure you already know this, karena kalau Anda sudah baca, Anda sudah tahu jawabannya. Halaman 93 di bagian tengah bawah, mengakui kemarahan sehingga Anda dapat memprosesnya dengan tepat dan tidak memproyeksikannya kepada orang lain adalah langkah besar dalam kedewasaan rohani serta emosional. Mengapa kita perlu memproses emosi? Karena kalau kita tidak memproses emosi,
apa yang kita akan lakukan adalah kita akan memproyeksi, we will project our unfinished business kepada orang lain, ya. Biasanya itu yang terjadi. Ya, kita tidak menyelesaikan, tidak memproses emosi kesedihan atau emosi kemarahan yang paling gampang deh for me right now. Kemarahan itu tidak diproses. Kemarahan itu muncul, kita tidak proses, kita pendam, kita simpan. Yaudah nanti aja, tahan aja. Dan akhirnya pada suatu hari kita akan memproyeksi kemarahan itu, kita akan melampiaskan kemarahan itu kepada orang lain dengan waktu yang tepat, di masa yang tepat, ketika dia memencet tombol tertentu, kita akan melampiaskan, kita akan memproyeksikan kemarahan kita kepada orang lain. Dan itu akan melukai seseorang, ya. Itu yang menghancurkan. Jadi sangat penting mengapa kita perlu memproses emosi ini dan tidak dibiarkan begitu saja, karena kita memiliki tanggung jawab di hadapan Tuhan untuk menanggapinya, so that we don't hurt other people, supaya kita tidak melukai orang lain ketika kita melampiaskan sesuatu yang seharusnya sudah diselesaikan. Nah, kita selesaikannya gimana? Kita menanggapinya dengan tepat. Please process your feelings supaya Anda tidak memproyeksikan kepada orang yang sebenarnya nggak ada urusannya dengan masalah itu. Tetapi akhirnya keikut karena because of the tension, because you cannot take it anymore. Jadi akhirnya kita melampiaskan kepada orang yang sebenarnya tidak ada hubungannya, ya. So we need to process supaya kita bisa mengasihi orang lain dan tidak menghancurkan, tidak melukai orang lain, ya. Kita perlu mengenal hati kita. Di halaman 99, they say it so beautifully. Kitab suci memerintahkan kita untuk mengenal hati kita. Kitab suci memerintahkan untuk memeriksa dengan seksama akar dari rasa takut serta kecemasan kita. Akar dari kemarahan, akar dari kesedihan. We need to examine. We are responsible. Ya, kita nggak bisa kita tidak punya tanggung jawab untuk mengubah orang lain, untuk mengajar orang lain. Kamu harusnya memproses emosi kamu, bla 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 bla. We don't have that responsibility. Tanggung jawab kita adalah hanya untuk diri kita sendiri, hanya untuk perasaan, emosi yang kita rasakan. What are we gonna do? Ya, so those are my 3 points yang saya rasa penting untuk dibahas kembali. And I feel like it's so important for us to look back. What was my family story? Bagaimana keluarga saya menghandle emosi, menghandle perasaan, emosi besar seperti kemarahan, bagaimana my family proses kesedihan, ketakutan, dan biasanya itu yang menjadi warisan kita. Itu yang akhirnya memprogram kita bagaimana untuk menanggapi emosi tersebut. So we end up doing the same thing. Ya, karena kita diprogram seperti itu, kita nggak tahu, we don't know any different. We don't know how to handle this any different. But thank God for tools like this. Kita mengucap syukur untuk alat-alat yang membantu seperti ini. To help us think bahwa, oh you know what? Saya kalau menangis itu ternyata bukan mengasihani diri sendiri. Ada kalanya we can use to cry like poor me, bisa aja sih mengasihani diri sendiri, tapi we can examine further, kita bisa memeriksa lebih dalam lagi, kenapa saya nangis, apakah ini sedang self pity, dan if so, why do I need to pity myself, and that's a very good question to start. Dan apakah apa yang bagaimana Injil bisa melayani saya? Injil kabar baik, Yesus mati di atas kayu salib. Bagaimana itu bisa melayani saya di saat ini secara spesifik? That's a very good place to start. So that's all from me. I hope that has helped you. Saya ingin memberikan kesempatan untuk ladies di sini untuk juga membagikan apa yang menonjol dan mengapa itu menonjol.
then that will be a blessing for all of us here watching. So, ladies, silahkan kalau Anda ingin membagikan your insight, please go ahead, unmute atau raise hand, and then we can get started. Kalau Anda juga punya pertanyaan, please feel free to type in the chat, atau Anda juga bisa raise hand, and then we can get started. Okay, so ladies, anybody? Apa ada yang siap sharing? How was it for you? Yes, I see you, Tiara. Silahkan, Tiara. Halo, Kak Vina sama yang lain. Aku mau Hai. tanya, Kak, ya kalau misalnya kan kita ini kan ada budaya di mana fear of failure ya, gitu loh. Misalnya, jadi kalau kita gagal itu kan kita kayak malu ya, apalagi kalau yang anak zaman dulu gitu ya, bukan yang Gen Z ya maksudnya. Jadi kan kayak berasa ya fear of failure itu tinggi tinggi banget, sama fear of rejection. Nah, ketika fear of failure sama fear of rejection ini kan kalau misalnya eh, anak pertama terus udah gitu kan keluarganya misalnya mirip sama kayak keluarga Kak Vina ya gitu, misalnya kan kayak kita dituntut harus flawless, harus semua everything is perfect kayak gitu. Pertanyaannya tuh adalah gimana sih sebenarnya tuh jadinya tuh kan kadang kita takut ya Kak buat melangkah karena kita takut kalau nanti gue gagal semua orang tuh nanti nggak ngasih gue kesempatan buat merenung atau buat self pity kayak gitu. Karena kan kadang ya namanya self pity itu kita butuh juga sih Kak. Karena kan kadang gimana ya, kita kan untuk bisa ya udahlah gitu loh, untuk bisa majunya kayak gitu. Nah, pertanyaan aku adalah Kak Vina punya tips nggak maksudnya untuk mengatasi fear of rejection sama failure itu jadi supaya kita itu nggak jatuhnya itu eh, apa namanya numbing our emotion numbing our emotion bahasanya. Jadi kayak kita tuh Hmm. nggak menutup nggak berusaha pretending everything is okay gitu. Hmm. Itu pertanyaannya sih Kak di Ya, situ. ya. Thanks so much, Tiara. Fear of rejection, fear of uh, takut salah itu is so real in my life. Dan I think budaya Indonesia juga memang lebih banyak takut salah sih. Jadi kita perlu kita mencari izin, we're looking for permission untuk oke, kamu boleh melakukan ABC, dan biasanya budaya takut salah itu ya ini jadi membuat kita jadi takut untuk yang tadi Tiara katakan, melangkah, takut untuk mencoba hal-hal yang baru, eh, menantang diri kita sendiri itu agak agak susah karena we have this crippling fear. Ketakutan ini benar-benar seperti melumpuhkan seseorang, ya, melumpuhkan. Akhirnya kita, ya udah deh, daripada takut salah mendingan I play it safe, ya. And ya, yang menjadi masalah dengan takut salah akhirnya, ya, we will never know. We will never see our full potential. We will never try new things. Dan you know what? Kita sebenarnya belajar dari kesalahan. Itu adalah realita hidup. Tanpa adanya kesalahan kita nggak bisa belajar, ya. So we need to weigh weigh the consequences. Is It's not really worth it, actually. Nggak terlalu worth it dengan kita uh, hold back because of fear, takut salah. Dan yang saya lakukan untuk diri saya sendiri, ketika I catch myself nggak mau melakukan sesuatu karena takut salah. Okay, and then I have to check my heart. Okay, kenapa aku takut banget salah? Why am I frozen? Kenapa saya sangat sungkan untuk melangkah? Why am I so, ya, kenapa saya sungkan sekali untuk mengambil langkah iman? Oh ya, saya takut salah.
Kenapa kalau salah emangnya kenapa? Gitu kan, what's gonna happen kalau misalnya sampai salah, ya? What's gonna happen? Oh, um, dan saya rasa malu diketawain orang. Okay. Is that something that's in the Bible that God agrees? Is that something God apakah ini Tuhan bukan izinkan sih? Does he agree with this? Okay? Apakah is the Christian life all about, oh, I'm worried about what people think? No. Dan bagaimana Injil Yesus di kayu salib, bagaimana dia sudah mengambil rasa malu kita, ya? How has he taken that? He has taken all the failure. Tuhan Yesus sudah mengambil semua kesalahan, semua dosa, semua hukuman, itu sudah semua Tuhan Yesus tanggung di atas kayu salib. So sebenarnya kalau saya renungkan, apa yang kalau ketika saya mengambil langkah iman, dan kalaupun saya salah, it's okay. Karena Tuhan Yesus sudah menanggung semuanya di atas kayu salib, dan saya tidak harus merasa atau menanggung beban malu, beban shame, diomongin orang, itu udah is not my burden anymore to carry. Tuhan Yesus sudah menanggung semuanya. Jadi saya tidak perlu takut lagi. Saya tidak perlu takut melangkah dengan iman. Saya tidak perlu takut salah. It's okay kalau saya salah. And that's something that I need to settle in my heart. It's okay. Kamu melangkah aja. Kalau salah, kita bisa belajar dari kesalahan. And you know what? Kalau saya pikir-pikir, itu sebenarnya adalah langkah humility. Sebenarnya itu sangat merendah, itu kerendahan hati actually. Dan ketika kita berpikir, oh ya saya nggak mau melakukan itu, saya takut salah. What am I trying to preserve? Saya ingin preserve image saya yang perfect. Saya ingin preserve image saya yang nggak pernah melakukan kesalahan. You know what? Itu berbau seperti apa, ladies? Itu berbau kesombongan, ya. Karena realitanya adalah kita nggak perfect. We cannot be perfect. Kita akan melakukan kesalahan. So, dengan saya ingin preserve supaya nggak kelihatan salah. Saya selalu kelihatan baik, bagus. That's actually kesombongan dan kebohongan yang kita percaya. Karena that's not true. We are not perfect. I'm human, I'm going to make mistakes. Saya akan melakukan kesalahan, and it's okay. Karena saya belajar, itulah the only way saya akan belajar adalah dengan melakukan kesalahan. Jadi itu sebenarnya kerendahan hati untuk bilang, ya nggak apa-apa, saya salah. Dan saya mengakui saya salah. Dan saya belajar dari kesalahan itu. So that's how I would approach uh, the fear of failure, ya. Kalau fear of rejection, ya sama juga sih. Kenapa saya takut untuk be rejected by people, ditolak orang lain. Saya balik lagi ke kayu salib, ya. Tuhan Yesus sudah menanggung semua rejection di atas kayu salib. Bapa di surga turn his back on Jesus, right? He was abandoned on the cross. Jadi Tuhan Yesus sudah menanggung setiap rasa abandonment, setiap rasa rejection, penolakan. Semua Tuhan Yesus sudah tanggung di atas kayu salib. Jadi sebenarnya saya nggak harus menanggung beban itu. Beban itu sudah lepas. So I receive, kan ada pertukaran, ya. Kalau Tuhan Yesus menanggung penolakan, rejection, berarti pertukarannya adalah saya menerima penerimaan. Saya dapat acceptance. So I don't have to carry the rejection anymore. Dan kalau misalnya saya melakukan sesuatu terus rejected by people, rejected by my friends, the idea was rejected by my community, my family. And I have to say it's okay. Karena apa yang saya rasakan itu
sudah the weight of it sudah ditanggung Kristus. Jadi saya bisa merasakan ya rejection kecil yang saya rasakan. And it's okay. Dan Tuhan Yesus yang menjadi penghiburan untuk saya. I'm not rejected by the Lord. Saya tidak ditolak di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan. Saya tetap diterima. Saya tetap memiliki penerimaan dan itu terus-terusan, ladies. Itu forever. We don't have to be afraid of penolakan karena saya memiliki penerimaan, pengakuan dari Tuhan in my heart. Dan itu apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan di atas kayu salib. So I think that's important for us to remember. Come back to the cross, balik lagi ke atas ke kayu salib, balik lagi ke Injil, kabar baik, ya. How this ministers to me? How does this address my fear of failure and my fear of rejection? Then the Bible says it's good. Diberkatilah, ya, you are blessed actually if you are rejected by man for my name. Kalau kita ditolak oleh orang lain demi Kristus, itu adalah hal yang baik. The Bible actually says that's a good thing. So I pray, saya berdoa bahwa ketakutan yang kita rasakan, the fear of failure, the fear of rejection, that we can come to Jesus. Kita berikan kepada Yesus bahwa Tuhan Yesus, saya merasakan ketakutan ini, and I know this is not from you karena Tuhan tidak memberikan ketakutan. Tidak ada ketakutan dalam hadirat Tuhan, right? Tidak ada ketakutan dalam kasih, kasih yang sempurna. There is no fear in love. Perfect love casts out fear. So I come to you with this, Jesus, thank you for dying on the cross for me. And I receive, saya menerima penerimaan. Saya menerima kerendahan hati. Saya menerima your grace to try new things. So I hope that answers the question, Tiara, and it's going to be a long process. Saya kalau perhatikan myself personally juga, saya sering secara otomatis cenderung untuk saya boleh nggak ya melakukan ini. Saya selalu boleh nggak, seperti saya perlu dikasih izin gitu, perlu diberikan izin. Kamu boleh melakukan ini, kamu boleh memilih ini. Sebenarnya you don't have to look for permission. Anda sebagai wanita dewasa, Anda bisa memikirkan, you can weigh the options and then make a decision. We don't have to always, boleh nggak ya ini. It's okay, you're a grown woman. Anda wanita dewasa dan Tuhan mempercayakan kita untuk bisa weigh the options, consider the options, and go for it. You're welcome, Tiara. I hope that is helpful for you. Okay, ladies, ada yang ingin menambahkan atau ingin bertanya? So please go ahead. I see some text message here. Hi, Dreamy. I grew up in a very conservative surrounding. If you speak up, it will only make things worse. And having no support system since a very young age belittled me. So as a result, I had trust issue, etc., which made me put on a fake happy mask called people pleaser, and build a wall that no one could enter. But dewasa ini aku sadar ternyata Jesus took care of his mental health juga. He spoke his mind. He did not bottle up his feelings. He always set boundaries in his relationships with people. He had self-esteem. He genuinely cared, but never imposed himself. So ini bikin aku mikir kalau kita sebagai wanita harus selesai emotionally healthy. Ya, itu kita harus beresin dengan diri kita dulu. Harus introspeksi dan belajar dan bertumbuh dari semua itu untuk kita bisa menjadi penolong orang lain, be it our loved one, suami kita, or anak-anak kita nantinya. This is so good, Dreamy. So beautiful. Dan apa yang kita perhatikan dari latar belakang kita yang, you know what, that wasn't very helpful.
Dan it is our responsibility. Now we know. Saya udah tahu nih latar belakang saya, kontribusinya kepada saya adalah ABC, dan banyak yang saya harus bereskan, banyak yang saya harus unlearn, terus learn lagi yang benar. Dan it's so good that you are aware bahwa you know what, Tuhan Yesus pun exhibit so many emotions dan dia melakukannya dengan sempurna. Dia sudah memberikan contoh yang sangat sangat sempurna. Dia me, um, memikirkan orang lain, dia melayani orang lain, tetapi at the same time dia juga menetapkan batasan. Yesus tidak selalu on terus 100% melayani 24 jam 24/7 ya, seminggu. No, ada banyak sekali di Alkitab di mana Yesus menyendiri untuk berdoa. So there's many times that Jesus place boundaries. Okay, ministry time udah sampai sini, saya perlu menyendiri. I need to have my time with the Heavenly Father. So there's many times where we see Jesus resting, dan dia tidak on terus ya, on melayani terus. Ayo terus berjuang lagi, capek, it's okay, berjuang lagi. No, Jesus actually took many times to pray. Dia mengambil banyak waktu untuk menyendiri dan berdoa. Dan you know what, ladies? Cerita tentang wanita di The Woman at the Well, ya, wanita Samaria, ya, wanita Samaria. Ceritanya tuh Yesus duduk di sebelah the well, itu karena dia capek sebenarnya. Itu sebenarnya Yesus capek. Jadi dia duduk, terus dia minta perempuan Samaria itu untuk memberikan minuman, ya, memberikan air. Jadi seperti Yesus capek, dan dia memilih untuk, oke, tubuh saya capek, kan Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Tubuh saya capek, saya perlu duduk. Saya perlu istirahat. Dan di situ dia akhirnya berbincang dengan wanita Samaria. Imagine, ladies, what if Jesus said, saya sebenarnya capek sih, tapi saya akan terus berjuang. Saya akan terus melayani. Saya akan coba terus jalan walaupun saya capek. We will not have that passage about the woman at the well, right? So many times, many places, ada banyak sekali contoh di mana Yesus memberikan kita contoh bahwa dia sebenarnya beristirahat. Dia sangat aware kapasitasnya sebagai 100% Tuhan, 100% manusia. So he was very aware of his human needs. Dan dia he took the time to rest. And I love that you also mentioned about emotional intelligence. If you haven't heard me say this, I'm going to repeat this again. Tuhan Yesus memiliki kecerdasan emosional. He had the emotional intelligence ketika Lazarus meninggal, dan Maria dan Marta mereka sangat sedih. Yesus kenapa baru datangnya sekarang? If you came 2 days ago, then my brother would not have died. Lazarus nggak mungkin meninggal. Kalau Tuhan Yesus udah ada di sini lebih pagian sedikit, at least my brother wouldn't die. Dan Yesus tahu, kan dia 100% Tuhan. Dia tahu bahwa dia akan membangkitkan Lazarus dari kematian. Dia tahu. Dan sebenarnya dia bisa aja sih bilang, udah nggak usah nangis, it's okay, nggak usah khawatir. Lihat nih, apa yang saya akan lakukan, mujizat hebat sekali yang akan saya lakukan. You will not cry anymore. I can put a smile on your face right now. Kamu pasti ntar lagi tersenyum. Itu mungkin kalau saya, Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus, walaupun dia tahu dia akan membangkitkan Lazarus dari kematian, dia tetap memiliki kecerdasan emosional, kecerdasan emosi, untuk masuk ke dalam kesedihan Maria, kesedihan Marta.
dan dia menangis, ya. Tuhan Yesus menangis. Jesus wept. He entered the grief. He entered the sadness. He stopped and he addressed the sadness. He joined them. He sat with them in sadness, ya. Dan setelah itu baru dia membangkitkan Lazarus dari kematian. Jadi Tuhan Yesus sebenarnya sudah memberikan contoh bagaimana kita perlu engage people in their emotions. Bahwa kita tidak, we don't, I know I come from a Christian background too. Ayo dong, kamu harus beriman. Ayo dong, kamu jangan negatif terus. I know that we have the tendency to want to, stay positive, and there's nothing wrong with staying positive. Tapi ketika ada kebutuhan untuk engage seseorang, untuk bertemu di level tertentu, level emosi tertentu dengan seseorang yang membutuhkannya at that moment, ya, they needed you to engage them in their sadness. They need you to engage them in whatever emotion that they're experiencing. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh untuk, okay, kita bisa bertemu, we can meet them where they are, ketemu dan engage mereka, merangkul mereka where they are, and then we bring them to, okay, what does God say about this, ya, apa yang Alkitab katakan tentang ini. Jadi salah satu juga, was it from this book? First from this book or from somewhere else? But I'm just gonna share it with you. Emosi itu seperti anak kecil. Emosi itu seperti, kita harus treat seperti anak kecil. Jadi anak kecil atau emosi kita nggak boleh taruh di bagasi mobil, ya. Dan kita nggak boleh taruh anak kecil atau emosi di yang setir mobilnya. So I'll say that one more time. Emotions are like kids. Kita nggak boleh taruh emosi kita di dalam bagasi mobil, tetapi kita juga nggak boleh taruh emosi kita di bagian yang akan menyetir mobil tersebut, yang akan mengemudikan mobil tersebut. So that means emotions are important. We cannot put them aside. We cannot stuff them in the trunk. Kita nggak bisa menyangkali emosi itu. Kita nggak bisa pretend, oh nggak ada, emosi itu nggak ada kok. Saya nggak merasakan kemarahan. Saya nggak sedih kok. Kita nggak bisa pretend bahwa emosi itu nggak ada, ya. Terus kita masukin ke dalam bagasi mobil. Nggak ada kok, ya. Nggak kelihatan, nggak ada. No, we can't do that. Tetapi pada saat yang bersamaan, kita nggak boleh taruh emosi itu di driver's seat. Si emosi itu tidak boleh mengemudikan mobil. Sama aja kayak anak kecil, kita kasih izin, udah kamu boleh setir mobil ini. Nggak bisa. We cannot be ruled by our emotions. Kita tidak bisa dipimpin oleh emosi kita. So that's important rule of thumb, I think, that we need to remember. We need to process it, right? We need to acknowledge it. Nggak boleh ditaruh di bagasi. Kita harus acknowledge, mengakui apa yang sedang terjadi, apa yang kita sedang rasakan. Tetapi kita tidak membiarkan emosi itu memimpin kehidupan kita, mendictate our lives. Jadi kita, our moods depend on the emotion, like not necessarily. We need to acknowledge them, and kita harus menjadi support system, yang seperti tadi Dreamy bagikan. If we can be a support system, we can be a support system, right? Be the support system for your friend. Jadi menjadi support system adalah kita mengakui emosi yang sedang dirasakan. We acknowledge the sadness, we acknowledge the grief, we acknowledge the anger. Hey, I get it, you're frustrated right now. Ini pasti ngeselin banget. Saya ngerti banget kenapa kamu kesel, ya. We need to acknowledge it. And then lead them to Jesus. Okay, I acknowledge kamu marah. Saya ngerti banget kenapa kamu marah. Kamu kesel banget. Karena emang that sucks. That would be, I wouldn't like that either, yeah. Let's see what God wants to say about this. Apa yang Tuhan ingin
katakan tentang ini dan bagaimana Tuhan bisa melayani teman kita, ya. So that's us being a support system for our friend. Lead them back to Jesus. So we acknowledge it, we sit there with them, tapi kita nggak tinggal di situ, ya. Kita nggak tinggal sit di situ and then yaudah pity party. No, but instead kita harus bisa membawa mereka kembali ke Tuhan Yesus. What does Jesus want to do? How does Jesus want to heal you right now? Yeah, then that's a good support system that we can all build. So thank you so much for this, Dreamy. If we grew up in a background that doesn't support, don't feel ini yang saya juga bagikan di grup bahasa Inggris, ya. Kita tidak memiliki tanggung jawab untuk mengeducate, mendidik atau mengajarkan pengertian tentang emosi kepada keluarga kita. That's okay. If they don't understand, that's fine. Itulah kapasitas mereka. That's as much as they know. Mereka nggak tahu alternatif lain. My parents, my grandparents, mereka nggak tahu alternatif lain. That was the limit. That was the best that they know how to handle emosi. Ya, begitulah cara mereka handle emosi, karena itu yang mereka juga lihat dari orang tua mereka. And that's what they saw from their parents. And it's just this cycle. They just repeating what they know. And that's all they know. Mereka nggak tahu jalan yang lain, alternatif lain. So we are responsible for ourselves. Kita bertanggung jawab untuk pengetahuan yang kita sudah miliki dan bagaimana kita bisa apply it, mengaplikasikan ke dalam hidup kita sendiri. And for our family right now yang nggak di same page sama kita, ya mungkin pengertiannya berbeda sekarang karena we know more and they're still there. It's okay. Don't feel we don't have the responsibility to educate other people. Because the responsibility hanya untuk diri kita sendiri. We cannot change other people. Kita tidak bisa mengubah orang lain, let alone another generation, right? Kita nggak bisa mengubah pemikiran orang lain. Hati orang lain kita nggak bisa ubah. That is totally up to Jesus. We can pray for them. Kita bisa berdoa untuk mereka, supaya ketika kita memiliki if we are confronted with each other about emotions, we know how to address it respectfully with understanding that is the best that they can give. Dan mereka sangat terbatas dan I manage my expectations. Saya harus bisa memanage ekspektasi saya bahwa saya nggak bisa expect terlalu banyak dari keluarga saya. Saya nggak bisa expect terlalu banyak kecerdasan emosi dari ibu saya, bapak saya, whoever. Dan saya nggak akan menuntut, kok mama nggak tahu sih, kan harusnya gini gitu loh. Kan saya nggak akan menuntut, because they don't know. They don't know and it's okay. Yang penting saya adalah saya mengerti, saya memiliki pengertian lebih lagi. I have more understanding towards towards the older generation. Dan saya bisa mengasihi mereka. That's the goal. The goal is bagaimana saya bisa mengasihi sesama, right? Saya bisa mengasihi mereka dengan pengertian yang saya miliki. With more understanding, I can extend grace. Saya bisa memberikan kasih karunia terhadap mereka, and I can love them. I can love them better. Yeah. So, thank you so much for sharing, and we pray that is also my prayer. Sebagai generasi yang lebih memiliki banyak resource, banyak pengetahuan, banyak pengertian tentang kecerdasan emosi, that we take the time untuk benar-benar sembuh, ya, bahwa kita mengambil waktu untuk benar-benar memproses all the things that needs to be processed, dan kita memiliki respon yang benar. Dan dengan begitu banyak tools, resources, bahkan awareness tentang mental health,
emotional health, begitu banyak tools sekarang dan awareness yang saya ingin bagikan, like my heart is I pray we take the time to really heal, right? Kita benar-benar sembuh, udah begitu banyak pengajaran, resources about emotional health. You know, obviously this is not the only book, ada begitu banyak lagi resources lain. Pembicaraan tentang mental health juga jauh lebih banyak sekarang. So with all of that, these days, in this generation, I pray that we will take the time to really heal. Let's take all the information, let's take all the resources dan benar-benar mengambil waktu untuk introspeksi. Benar-benar heal, cari kesembuhan dan for real, not for views, not for views, not for likes, not for comments, tapi beneran for our own personal life. So that's my prayer for all of us here. Okay, we're almost there. Apakah ada satu pertanyaan lagi mungkin atau satu sharing? If you want to share, we still have 6 minutes. Kalau misalnya ada yang ingin membagikan apa yang mereka baca atau ingin bertanya, silahkan. Kita masih ada waktu sedikit lagi. Please go ahead, raise hand atau unmute. The floor is yours. Ya, Hai Cindy, silakan Cindy. Terima kasih, Kak Vina. Ya. Saya mau bagikan apa yang saya dapat dari buku ini kemarin di halaman 96 Ya. tentang berdamai. Saya dulu takut pada kesedihan, seakan-akan kesedihan adalah penyakit menular. Kini setelah saya mengizinkan diri sendiri untuk mengalaminya, maka rasa takut pada kesedihan itu telah kehilangan kekuasaannya atas saya. Mengalami kesedihan saya sendiri telah memampukan saya untuk lebih berbelas kasih pada kesedihan orang lain. Saya kini percaya bahwa ini adalah salah satu karunia terbesar yang harus saya bagikan. Karena ternyata selama ini saya merasa bahwa saya adalah orang yang harus berdiri baik-baik saja di depan semua orang, termasuk ibu saya dan anak saya. Tapi beberapa hari yang lalu, akhirnya saya bisa membagikan rasa kesedihan saya. If this is will be happen someday. Yang saya mau bagikan, saya nggak menyadari bahwa saya bisa bagikan rasa kesedihan saya buat anak saya. Yang selama ini saya pikir bahwa saya harus berdiri, uh, stand up for him. Saya harus bisa baik-baik aja di depan dia. Tapi saya nggak menyadari bahwa anak saya sudah bertumbuh remaja, di mana saya bisa bahwa saya bisa menjadikan anak saya teman bagi saya. Bukan hanya saya yang menjadi teman bagi anak saya, tapi anak saya bisa menjadi teman bagi saya. Bahwa ketika saya membagikan rasa kesedihan saya someday somehow, dia yang akan adalah orang yang akan menenangkan saya. Karena saya bisa membagikan rasa kesedihan saya, kekecewaan saya, ketakutan saya. Karena selama ini saya nggak bisa berbagi rasa takut saya, kekecewaan, bahkan kemarahan saya ke orang lain. Saya harus merasa bahwa saya itu harus kuat di depan semua banyak orang setelah saya kehilangan papa saya. Dan bahwa saya harus menjadi seorang single parent yang harus baik-baik aja dalam segala keadaan, dalam segala banyak hal. Ya. Jadi ini cukup membuat saya tersadar bahwa saya nggak harus mengalami ini secara sendiri, tapi saya punya orang yang bisa saya bagikan berbagai macam rasa yang saya punya. Bahkan saya bisa, dan harusnya saya bisa membagikan ekspektasi-ekspektasi saya kepada anak saya secara benar, dengan berkomunikasi dengan baik. Jadi buat saya ini sepertinya akan menjadi, buku ini akan membuat banyak perubahan dalam hidup saya. Bagaimana saya harus bertindak ke depannya.
Bagaimana saya harus mengatasi perasaan-perasaan saya dan lain sebagainya. Jadi saya Oh, bisa wow. mengontrol emosi saya dengan baik, berbagi perasaan saya dengan baik. Paling tidak saya harus bisa merasakan kemerdekaan itu, perasaan-perasaan itu. Oh, so good. Thank you loh Cindy. Thank you. Dan sebenarnya Terima ketika kasih, Kak. ketika Cindy sedang membagikan, I see seperti kayak apa ya? Jadi apa yang ada di dalam hati Cindy itu matching dengan apa yang ada di luar. So what your face, your perilaku, terus itu matching sama yang apa yang Cindy rasakan di dalam. And when that matches, it's like, wow, you're full human. Anda benar-benar merasakan your full kemanusiaan as Cindy, full Cindy. Dan can you imagine ketika di masa-masa Cindy mungkin you feel this way, sebenarnya sedih tetapi harus kelihatan kuat, kayak nggak matching gitu. Jadi gimana ya, susah gitu. So it's you don't see the fullness of Cindy as a human. So I just wow, I think that was just so beautiful. Thank you untuk membagikan. And I hope ladies, if you're watching, you see how the difference, perbedaannya drastis sekali ketika kita bisa berdamai apa yang ada di dalam isi hati kita dan kita bisa berdamai dengan how we express it. Jadi itu matching. Kita tidak di luar beda, di dalam beda. Itu susah sekali untuk mempertahankan hidup seperti itu. It's not human, it's inhumane, tidak kemanusiaan, ya, tidak manusiawi. So I think that's very important. Thank you so much, Cindy. Bless you. Thank you. Oh, we have some text from Sandra. Saya coba baca ya. Oke, so bab yang dibahas kali ini emang relate dan semua orang pasti pernah merasakan 3 emosi ini. Saya pernah mengikut coaching session dengan counselor terkait 3 emosi ini. 3 panduan yang disampaikan di bab ini juga sesuai. Kita harus bersedia merasakan dan menerima datangnya 3 emosi ini. Saran saya apabila muncul 3 emosi ini, we need to step back and feel it. Sambil disertai worship and praying. Hey, that's always a good thing. Turn on music song, a worship song, sit somewhere, terus rasakan. Saya tahu ada mentor, one of the mentors in my Bible school, in my ministry school, he would say, just go sit somewhere and feel. Kamu coba cari tempat duduk di mana aja, terus kamu rasakan ya, feel it. Setelah emosi agak mereda, kita urai dan sampaikan dengan pikiran yang tenang dan sehat. Karena 3 emosi ini bisa membuat kita lebih kurang sehat dan efeknya kurang baik saat kita meluapkannya. So good. That's why processing is so important. Another tip, saya baru diingatkan dari grup yang bahasa Inggris. Somebody gave a tip of journaling. Jadi mungkin kalau Anda suka journaling, suka menulis, so just express all your thoughts. Nggak ada struktur tertentu, pokoknya apa yang datang di pikiran Anda itu ditulis, and that's how you process. You process instead of memendam, menulis dan process it out loud. So you can do that, or you can sit somewhere with worship music and just feel. Invite the Holy Spirit, talk to the Holy Spirit, berdialog dengan Roh Kudus. Ini saya yang sedang rasakan, kenapa saya merasakan ini? Roh Kudus, what should I do? So I really, really encourage you to take that step. Ya, okay. Thank you so much for all your sharing. Sangat memberkati. So good. Let's close in prayer. Tuhan, terima kasih untuk para ladies di Ladimi Book Club. I thank you, Lord God, for their journey. Saya mengucap syukur. Aku mengucap syukur Tuhan untuk setiap proses yang sedang terjadi Tuhan dalam menanggapi bagaimana cara memproses emosi-emosi besar, kesedihan, kemarahan, ketakutan. Tuhan, aku berdoa Tuhan biar kami terus bertumbuh untuk menjadi our real selves that you have created, sesuai dengan apa yang kau sudah ciptakan, sesuai dengan tujuanmu Tuhan. Supaya kami bisa align ourselves, apa yang ada di isi hati kami, dan apa yang kami katakan, tindakan kami Tuhan, itu bisa match Tuhan, that we can uh,
be honest with ourselves, we can be honest with other people, kami bisa jujur dengan diri kami sendiri, bisa jujur dengan orang di sekitar kami. Dan Tuhan, aku juga berdoa Tuhan supaya kami bisa menjadi support system, biar ladies di Ladimi bisa menjadi support system to those around us that needs support, that needs emotional support, biar kami bisa duduk bersama dengan mereka, bisa engage mereka dalam emosi mereka, wherever they are, we can meet with them and bisa menjadi berkat dan melayani mereka seperti Yesus melayani kami. So we just thank you, Lord Jesus, for this time. We pray for grace, kami berdoa untuk anugerah, untuk terus belajar, untuk terus take the step of faith, berani mengambil langkah untuk memproses emosi ini. And I pray if we're afraid, kalau ada yang merasa takut, biar Engkau ambil Tuhan perasaan itu, biar Engkau ambil ketakutan, dan kami berdoa Tuhan supaya ada keberanian untuk bisa mengambil langkah iman. Thank you, Lord Jesus. We pray for this for the rest of the week. Biar kami terus belajar. Let our hearts be enlightened by what we read throughout the rest of this book. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk weekend ini, biar kami bisa juga rest, kami bisa beristirahat dan refreshed untuk memulai minggu yang baru. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amen.